Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di analisis volumetri Smakbo. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bab terakhir, bab yang ada di pelajaran kimia analisis, yaitu aplikasi analisis air. Nah, ini merupakan bab terakhir yang kita akan bahas secara utuh, begitu ya. Nah, jadi kalau kalian sudah sampai di bab ini, artinya seluruh materi sudah selesai. Nah, walaupun seluruh materi sudah selesai, bukan berarti pembelajaran kita satu semester ini juga sudah selesai, begitu ya. Nah, masih akan ada banyak lagi pertemuan berikutnya untuk membahas lebih lanjut bagaimana sih bab-bab yang sudah saya sampaikan, begitu ya. Nah, jadi langsung saja kita akan mengulas apa saja sih yang ada di dalam aplikasi analisis air, atau kalau kalian lihat dari judulnya, namanya juga aplikasi, begitu ya, mengaplikasikan suatu analisis ke dalam sampel yang paling sederhana dan yang paling kalian temukan, sering kalian temukan, yaitu air. Nah, mari kita bahas dulu ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu kenapa sih kita akan analisisnya itu air, gitu ya. Terus kenapa atau apa hubungannya dengan mata pelajaran kita di volumetri, begitu ya. Nah, karena sampel air ini lumayan banyak kita temukan dan juga analisisnya dapat dilakukan secara konvensional. Nah, apa saja analisis yang akan kita lakukan? Ada 6 parameter. Yang pertama ada alkalinitas, tentunya dengan metode netralisasi kalian sudah dapatkan, ada CO2 bebas dengan netralisasi juga, kemudian DO dengan metode Winkler, BOD dengan metode iodometri, COD dengan metode dikromatometri. Nah, mungkin ini metode yang baru kalian dapatkan, tapi prinsipnya sama seperti metode redox lainnya. Nah, kemudian yang terakhir ada TOM, itu dengan metode permanganometri. Nah, dari tujuan pembelajaran ini sebenarnya kalian sudah bisa memahami. Dari parameter-parameter itu, tadi adalah parameter yang mewakili metode-metode yang sudah pernah kalian pelajari di semester gasal maupun semester genap. Sehingga kalau kalian menganalisis satu sampel air saja, itu sebenarnya banyak sekali metode volumetri yang bisa digunakan. Nah, perwakilan-perwakilannya kita ambil karena tidak mungkin semua parameter kita laksanakan, jadi kita ambil parameter yang mewakili dari beberapa metode, gitu ya. Nah, yang berikutnya, kenapa sih kita ngambilnya sampel air atau produk air? Ya, karena air itu kan merupakan sumber daya yang paling banyak kita temukan di bumi, begitu ya. Nah, bahkan kalau dilihat dari pentingnya atau kegunaan air itu sangat penting, bukan, untuk kehidupan kita. Bahkan kalian bisa definisikan dari mulai bangun tidur sampai nanti mau tidur lagi, kira-kira kalian butuh air untuk apa saja sih? Nah, coba nanti kalian bisa sebutkan juga di kolom komentar apa sih kegunaan air dalam kehidupan sehari-hari kalian, begitu ya. Nah, jadi intinya air itu penting untuk kehidupan. Nah, kemudian dari distribusi ini kalian bisa lihat grafiknya bahwa air itu 97% terdiri dari salt water atau air asin. Nah, sedangkan 3%-nya itu adalah air tawar. Nah, kalian juga bisa lihat lagi dari 3% itu masih dibagi lagi ternyata. 76%-nya berupa es, kemudian 12%-nya adalah shallow groundwater. Apa tuh? Nah, ini adalah air yang ada di bawah permukaan. Nah, dari 76% ini kalian bisa lihat masih dipecah lagi menjadi 12%-nya berupa shallow groundwater. Apa itu shallow groundwater? Itu adalah air
permukaan gitu ya, air tanah tapi yang ada di permukaan. Nah, kemudian ada deep groundwater 11%, jadi air tanah tapi yang dia ada di dalam gitu ya. Nah, kemudian 0,34%-nya itu berupa air danau dan juga sungai, sedangkan 0,037%-nya berupa uap air. Nah, biasanya dari 3% ini kita manfaatkan yang mana saja. Nah, tentunya biasanya kita akan pakai air tanah dan juga mungkin air danau dan juga air sungai, begitu ya. Nah, kalau melihat dari komposisi ini, ternyata air yang ada di bumi ini gitu ya, yang ternyata banyak, ternyata tidak semuanya bisa kita manfaatkan langsung. Ya, mungkin kalau misalkan kita punya air asin, harus mengalami pengolahan terlebih dahulu, baru bisa kita manfaatkan, begitu ya. Nah, sehingga apa pentingnya kita atau kalian sebagai calon analis tahu analisis air? Nah, mungkin kalian bisa sharing dan tulis di kolom komentar ya. Kenapa sih seorang analis wajib tahu bagaimana cara menganalisis air? Baik yang secara konvensional. Nah, mungkin nanti secara instrumen kalian juga akan dapatkan, tapi karena masih di kelas 11, kenapa sih penting bisa tahu cara menganalisis air secara konvensional? Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Minta saran dan pendapatnya seperti apa. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini ada penggolongan air. Kalian juga bisa lihat di modul praktik, sepertinya ada. Di modul teori juga ada. Nah, menurut PP nomor 20 tahun 1990, gitu ya, air ini digolongkan menjadi beberapa golongan. Nah, golongan pertama itu merupakan air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Nah, kira-kira kalau air golongan A ini contohnya air yang ada di mana saja? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, kemudian golongan B adalah air yang dapat digunakan sebagai bahan baku air minum. Bahan baku air minum ya. Nah, kalian juga bisa tulis di kolom komentar contoh air golongan B itu apa saja. Kemudian, golongan C adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan. Nah, ini golongan C ini kalian dapat temukan air yang ada di mana sih, begitu ya. Nah, yang terakhir, air golongan D adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri, pembangkit listrik, tenaga air. Nah, contoh air golongan D ini yang seperti apa? Kalian silahkan tulis di kolom komentar ya. Masing-masing contohnya A, B, C, D, air yang ada di mana saja. Nah, kemudian apa sih hubungannya dengan penggolongan air ini dengan analisis air begitu ya? Nah, ketika kalian mengambil sampel air ini kalian harus tahu golongan apa, karena itu nanti mempengaruhi parameter atau standar kualitasnya. Jadi, apakah akan sama standar kualitas golongan A dengan golongan D? Tentu berbeda, begitu ya. Nah, jadi kalian harus tahu sampel airnya mengambil golongan apa, agar kalian dapat menentukan kualitas atau standarnya seperti apa. Contohnya nanti ketika kalian mengambil sampel air golongan A, untuk DO-nya harus berapa ppm, kalau golongan D harus berapa ppm, gitu ya. Nah, jadi nanti akan ada standar kualitas air ini berbeda-beda, sehingga itu yang perlu kalian ketahui. Jadi kalau misalkan kalian nanti lihat video-video kakak kelas kalian yang terdahulu, begitu ya. Nah, saya sepertinya tidak yakin kalian bisa praktek ini, karena kan waktu kita offline saja belum pasti kapan, begitu ya. Nah, mungkin nanti kalian bisa lihat video dari kakak kelas kalian mengambil contoh dari golongan apa, dan kemudian mereka akan menganalisis. Jadi ketika sudah mengambil golongan B misalkan, nah mereka nanti akan
analisis di laboratorium, kemudian mereka bandingkan dengan standarnya seperti apa. Apakah air golongan B yang mereka ambil sampelnya tadi sudah sesuai atau belum, begitu ya. Nah, kemudian parameter kualitas air ini sebenarnya ada apa saja sih? Apakah hanya 6 parameter yang akan kita lakukan pada tujuan pembelajaran tadi, ataukah ada yang lain? Nah, kita lihat ya. Ternyata parameter kualitas air itu ada banyak gitu ya. Ada fisika, kimia, dan mikrobiologi. Tentunya yang akan kalian lakukan terlebih dahulu yang mana? Ya, yang pertama adalah fisika. Jadi, sebelum kalian melakukan parameter yang lain, amati dulu secara fisikanya. Contohnya dari bau, warna, pH, suhu, dan kekeruhan. Seperti pada saat kalian mengamati jenis-jenis reaksi kemarin. Nah, kalau dilihat dari fisikanya saja sudah bagus, apakah yakin secara kimia juga bagus? Nah, belum tentu gitu ya. Jadi, ketika kita mau melihat secara fisiknya, lihat juga hatinya begitu ya. 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 Jadi, selain fisikanya, kita juga harus analisis secara kimianya. Jadi, kalau fisikanya sudah bagus, biar kita yakin dan pasti, kita juga lakukan secara kimia. Nah, parameter kimia ternyata tidak hanya 6 yang tadi kita bahas di awal. Ternyata masih ada banyak lagi yang kita dapat lakukan. Cuman, ini ada yang dari instrumen, ada yang juga dari konvensional. Contohnya kalau kesadahan, kalian juga nanti dapat di kompleksometri kemarin, begitu ya. Nah, kalau untuk kadar logam, bisa dengan konvensional, bisa juga dengan instrumen. Jadi tergantung kebutuhannya seperti apa. Nah, jadi parameter-parameter kimia ini kalian bisa pelajari nanti lebih lanjut. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Atau kalau mau kalian tambahkan parameter apa kira-kira yang belum masuk, boleh dituliskan di kolom komentar ya. Nah, kemudian yang terakhir parameter mikrobiologi. Contohnya untuk analisis total coliform. Nah, biasanya untuk parameter biologi ini tidak semua kualitas air diuji, begitu ya. Nah, mungkin air-air tertentu yang kita butuh dianalisis mikronya. Contoh, air yang akan digunakan sebagai bahan air minum. Nah, pasti harus dan wajib kita analisis secara mikrobiologi, begitu ya. Nah, tapi kalau misalkan air yang digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan pupuk, nah, biasanya sih kita tidak analisis secara mikronya gitu ya, cukup fisika dan kimianya saja. Jadi ini kalau nanti kalian di industri, jangan dibayangkan yang akan menganalisis air itu hanya pabrik-pabrik yang mengolah air minum dalam kemasan gitu ya, atau PDAM saja, tidak gitu ya. Kalian juga harus memikirkan seperti industri manufaktur, contohnya pupuk, kemudian semen gitu ya. Ternyata mereka juga butuh air loh. Nah, air yang mereka gunakan juga tidak sembarangan. Mereka harus mengolah terlebih dahulu airnya dan dicek kualitasnya seperti apa. Karena kan kalau untuk semen, kemudian pupuk, air yang ada atau raw material mereka, airnya kan juga tidak boleh mengandung logam-logam tertentu gitu ya. Karena tentunya akan menghasilkan produk yang tidak sesuai gitu ya. Nah, jadi airnya juga sebelum digunakan biasanya diolah terlebih dahulu dan dicek kualitasnya seperti apa. Nah, jadi kalau kalian sudah dapat metode volumetri, setidaknya kalian udah satu tahap. Oh, bisa menganalisis air. Entah airnya nanti mau digunakan untuk apa. Begitu ya. Nah, lanjut. Yang berikutnya kita akan bahas satu-satu dari 6 parameter yang akan kita pelajari, dimulai dari alkalinitas. Kalau kalian lihat judulnya, alkalin artinya apa? Hayo. Nah, alkalin itu artinya basa ya. Berarti untuk parameter ini akan berkaitan dengan perbandingan atau kapasitas air untuk menetralkan tambahan asam tanpa adanya penurunan nilai pH atau pertahanan air terhadap pengasam. Artinya,
Kita dapat melakukan parameter ini untuk mengukur kebasahan dari suatu air. Seberapa basah sih air tersebut, begitu ya. Nah, kalau kalian mengukur alkalinitas, tentunya alkalinitas ini akan berbanding lurus dengan pH. Jadi kalau misalkan alkalinitasnya tinggi, pasti pH-nya juga akan tinggi. Tapi kalau alkalinitasnya rendah, biasanya pH-nya juga akan rendah. Nah, satuan yang digunakan untuk alkalinitas ini adalah ppm atau miligram CaCO3 per liter. Nah, ini sedikit definisi dari alkalinitas. Kemudian untuk reaksinya seperti apa? Nah, penetapan alkalinitas ini nanti akan berkaitan dengan karbonat. Kenapa sih karbonat, Bu? Gitu ya. Nah, jadi karbonat ini kan sebenarnya salah satu identifikasi adanya basa di dalam suatu air. Jadi kalau misalkan kadar karbonatnya banyak gitu ya, biasanya airnya cenderung bersifat basa gitu ya. Nah, reaksinya seperti ini. Kemudian alkalinitas ini ada kalau nanti kalian lihat bagian kerjanya ya, ada yang menggunakan indikator PP. Nah, kemudian ada juga yang dia alkalinitas total. Apa bedanya? Jadi ada dua indikator yang kita gunakan, ada yang menggunakan PP saja, ada juga dengan tambahan indikator yang lain. Nanti kita lihat ya bagaimana bagian kerjanya biar kalian ada gambaran sedikit. Nah, kemudian untuk cara menghitung kadarnya ini ada sedikit perbedaan. Kalau dengan indikator PP saja, A ini adalah volume penitarnya ya. Jadi volume penitar dengan indikator PP saja. Tetapi kalau alkalinitas total di sini ada A plus B. Artinya volume dengan indikator PP ditambah dengan volume yang dengan indikator keduanya. Jadi kalau kalian ingat seperti penetapan Warder ya. Nah, jadi ada indikator pertama misalkan PP didapatkan 9 mili. Kemudian dengan indikator kedua SM didapatkan 3 mili. Ya berarti tinggal dijumlahkan saja. Begitu ya. Nah, nanti untuk menghitung kadarnya masih seperti biasanya, cuman kita tidak dikali 100%. Kenapa? Karena hasilnya adalah ppm. Begitu ya. Nah, kemudian kita akan contohkan nih bagian kerjanya sedikit saja biar kalian ada gambaran. Nah, untuk penetapannya pertama nih, kalian ada sampel. Nah, biasanya kita ambil sampelnya sekitar 50 mili. Nah, kita pipet ya. Sampel air yang sudah kita siapkan setelah dipipet sekitar 50 mili. Apa yang kita lakukan? Nah, kita tambahkan indikator PP dulu. Nah, indikator PP ini untuk apa sih? Gitu ya. Nah, sebenarnya ini untuk identifikasi awal dari si sampel tadi. Nah, kemudian kita juga tambahkan natrium sulfit. Kenapa harus diidentifikasi dulu? Kalau sudah kita tambahkan, gitu ya, kita lihat adakah perubahan warnanya. Nah, jadi nanti akan ada dua kondisi setelah kita tambahkan indikator PP dan natrium sulfit. Apa kondisinya? Ada kondisi A. Artinya pada saat ditambahkan PP, kemudian natrium sulfit, dia akan berubah jadi merah. Apa tandanya kalau dia berubah jadi merah? Ingat, larutan apa yang ditambahkan dengan indikator PP akan menjadi merah? Nah, jadi ini tandanya air tadi bersifat basah, ya kan? Nah, jadi basahnya tinggi. Kalau sudah berwarna merah seperti ini, sebaiknya kalian bisa langsung titar saja dengan H2SO4. Sampai apa? Tentunya sampai dia merah mudah seulas. Jangan ditiru ya, ini bablas gitu ya. Nah, kemudian kondisi yang kedua, yang B ini, setelah ditambahkan PP dan juga natrium sulfit, ternyata dia tidak berubah warnanya atau tetap bening atau mungkin ya seperti warna awalnya. Nah, artinya apa? Artinya si
air tadi dia mungkin bersifatnya asam atau mungkin sedikit asam, sehingga kalau kita langsung titer dengan penitarnya bisa saja tidak terdeteksi begitu ya. Nah, sehingga kita perlu tambahkan indikator tambahan yaitu BCG atau bromocresol green. Nah, kalau udah ditambahkan BCG nanti warnanya akan berubah menjadi biru, baru kita boleh lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu penitaran sampai TA-nya berwarna kuning. Begitu ya. Nah, ini jadi bagan kerja untuk penetapan alkalinitas. Mudah ya, karena kan ini masih metode netralisasi. Jadi cuman penentuan asam dan basa saja. Nah, berikutnya parameter yang kedua ada CO2 bebas. Nah, apa definisinya? Jadi kalau karbon dioksida berarti penetapan kadar karbon dioksida bebas dalam air yang merupakan salah satu cara untuk menganalisis adanya jumlah karbon dioksida yang ada dalam sampel air atau air limbah. Nah, jadi kalau untuk karbon dioksida ini mungkin nanti nilainya akan berkebalikan dengan pH. Nah, jadi bila kandungan karbon dioksidanya tinggi artinya pH-nya akan rendah. Bila kandungan karbon dioksidanya rendah, maka pH-nya akan tinggi. Jadi berkebalikan dengan alkalinitas tadi, gitu ya. Nah, jadi untuk CO2 bebas jangan sampai salah. Reaksinya seperti apa untuk CO2 bebas? Jadi ini masih juga berkaitan dengan karbonat ya. Jadi Na2CO3, kalau misalkan ada karbon dioksida dalam air, dia akan membentuk natrium bikarbonat. Nah, untuk perhitungan kadarnya seperti ini, hampir mirip seperti tadi lah. Rumus umum dari volumetri, cuma di sini dikalinya 1000 per mililiter contoh. BST CO2-nya adalah 44. Nah, kemudian untuk bagan kerjanya tadi yang CO2 bebas sebenarnya mudah ya. Nanti kita bisa lihat di video YouTube-nya seperti apa, biar kalian nanti ada gambarannya. Nah, kemudian parameter yang ketiga ada chemical oxygen demand. Apa sih artinya? Gitu ya. Nah, jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh oksidator untuk mengoksidasi zat-zat organik dan anorganik dalam 1 liter contoh air. Nah, silakan nanti beri stabilo atau di garis bawah zat-zat organik dan anorganik. Atau kalian bisa salin lagi di handoutnya. Silahkan kalau mau diberi warna juga boleh. Gitu ya, biar kalian ingat. Jadi ada oksidator mengoksidasi zat-zat organik dan anorganik. Tentunya zat organik dan anorganik ini merupakan reduktor, gitu ya. Karena COD ini prinsipnya adalah redoks. Jadi ada oksidator, ada reduktor. Nah, kalau tadi kalian baca, metode yang masuk ke dalam COD ini adalah dikromatometri. Tentunya ada zat atau pereaksi utama berupa kalium dikromat. Nah, untuk perhitungannya langsung masuk ke perhitungan nih ya. Nah, di sini ada B-A. B itu adalah volume blanko, A itu adalah volume contoh. Nah, kemudian BST oksigennya adalah 8. Nah, dari mana BST oksigen ini 8? Silahkan nanti kalian pecahkan ya. Karena kan kalian sudah belajar tentang penentuan BST di dalam redox. Jadi harus tahu dari mana sih BST 8 ini. Setengah mr sama dengan mr, sepertiga mr ataukah seperempat mr? Silahkan dijawab di kolom komentar ya. Oke. Nah, kemudian kita bahas tentang reaksinya COD. Nah, di sini kalian bisa lihat COD ini menggunakan cara titrasi kembali ya, kalau dengan metode konvensional. Jadi ada zat berupa reduktor, ditambahkan kalium dikromat tadi, yang bersifat oksidator secara berlebih terukur nih ya. Jadi karena dia back titration, jadi jangan lupa nih ya, tidak hanya berlebih saja tapi harus terukur. Kemudian dalam suasana asam akan menghasilkan Cr3+. Kalau kalian masih ingat Cr3+ warnanya apa? Hijau ya. Nah, jadi kalau kalium dikromat tadinya warnanya orange gitu ya atau sindur, nanti akan berubah menjadi hijau.
Nah, sisa dari kalium dikromat nanti akan dititar dengan Fe2+. Ada indikatornya, namanya indikator Verroeven. Nah, indikator Verroeven ini merupakan indikator nanti yang mencirikan warnanya coklat gitu ya. Atau kalian bayangkan saja nanti akan terbentuk titik akhir seperti teh botol. Nah, jadi warnanya coklat seperti teh gitu. Nah, kemudian ada Cr3+. Jadi nanti untuk titik akhirnya sebelum ke warna coklat, yaitu titik akhirnya, mampir dulu ke warna hijau. Jadi dari mulai sindur, kemudian dititar, semakin lama akan lewatin warna hijau dulu. Kalau sudah warna hijau, satu tetes kelebihan penitar akan menjadi warna coklat atau merah coklat. Itulah titik akhir untuk penetapan COD. Nah, nanti bisa juga dilihat di videonya. Tapi sebelum kalian lihat video penetapan yang konvensionalnya, saya punya satu video lagi nih yang bisa kalian simak untuk penetapan COD. Sebentar ya. Nah, United Phosphorus Limited has launched a COD analyzer as an ideal tool for monitoring and documenting COD measurements in wastewater treatment facilities. The COD analysis ini adalah cara menganalisis COD secara instrumen. Kalian bisa perhatikan ada 3 tahapan. Third, measurement. 1 ml of sample ligation, dan measurement. 2 reagents A and B. Cara kerjanya seperti ini. At 150 degrees Celsius for 2 hours in COD digest. Nah, jadi ada 1 mili sampel, kemudian dicampurkan dengan 2 reagen A dan reagen B. Kemudian kita digest selama 150 derajat Celcius dalam waktu 2 jam. Ke dalam instrumennya adalah namanya COD digester. Nah, kemudian setelah sampelnya itu dingin, baru kita ukur dengan COD analyzer. Mudah ya? Nah, jadi ini kalau kalian melakukannya dengan instrumen, begitu ya. Then the sample is cooled and measured on COD analyzer. First step, sample preparation. Oke, step pertama kita lihat reagennya ada apa saja. Reagent A is a mixture of potassium dichromate, sulfuric acid, mercuric sulfate, and distilled water. Oke, ada 3 ya. Nah, kita bisa lihat reagennya ada kalium dikromat, kemudian asam sulfat, ada juga HgSO4 dan air suling tentunya. Air suling di sini nanti untuk campuran aja ya. Nah, kira-kira HgSO4 ini fungsinya untuk apa sih? Gitu ya. Kalau mungkin tadi pada saat kalian menggunakan konvensional, adakah HgSO4? Nah, jadi HgSO4 di sini berfungsi sebagai katalis ya, untuk menambah daya oksidasi dari si kalium dikromat. Karena kan di sini menggunakan instrumen, jadi butuh katalis biar reaksinya berjalan lebih cepat. Nah, kemudian kita lihat reagen yang kedua. Reagent B is a mixture of silver sulfate and concentrated sulfuric acid. Nah, ada Ag2Cr4 dan juga H2SO4 yang pekat. Nah, apakah fungsi dari Ag2SO4 di sini gitu ya? Apakah sama-sama berfungsi sebagai katalis? Tentu saja tidak gitu ya. Nah, Ag2SO4 di sini kita gunakan untuk semacam dia masking agent kalau kalian lihat atau kalian ingat di metode kompleksometri ya. Jadi kalau misalkan ada zat-zat yang mengganggu, nanti akan dihalangi atau mungkin akan diikat dulu sama si Ag. Nah, contohnya ion apa sih yang nanti bisa mengganggu dalam analisisnya? Nah, contohnya adalah ion-ion klorida. Jadi kalau misalkan nanti ada klorida, pasti kan bisa mengganggu hasil analisisnya, sehingga kita perlu tambahkan Ag2SO4 di sini. Begitu ya. Nah,
Kemudian kenapa sih nggak boleh ada ion yang mengganggu gitu ya? Karena kan prinsipnya ini instrumen. Kalau instrumen itu dia sangat sensitif. Jadi kalau bisa sampelnya itu harus jernih. Berwarna boleh nggak, Bu? Nah, jadi kalau untuk instrumen ada yang harus berwarna, ada yang tidak. Nah, kalau di sini berwarna tidak apa-apa, yang penting harus jernih. Nah, kita lihat lanjutannya ya. Seperti apa? Nah, sampelnya di sini adalah effluent water. Effluent water. Apa tuh? Gitu ya. Nah, ini adalah merupakan air sungai. Kita perhatikan cara kerjanya seperti tadi. 1 ml of effluent water sample in a vial. Nah, kita masukkan ke dalam vial, gitu ya. Vial ini hampir mirip 1 dengan ml pipet. of reagent A and mix well. Nah, campurkan reagen-reagennya sehingga terlihat 1 warnanya ml ya. of reagent B. Warnanya sama-sama sindur. Kemudian kita tambahkan reagen B. Close the cap Nah, jangan and lupa shake well. ditutup. Kemudian di shake Warning, pelan-pelan ya. vials are hot. Nah, kemudian di situ vialnya jadi panas. Kira-kira apa yang Keep the terjadi? vials in Gitu ya. COD digester Karena kalian stand. ingat tadi pakai H2SO4 yang pekat. Kalau sudah dimasukkan ke dalam COD digester stand, kemudian Second step, disimpan di digestion. COD digester ya. Nah, Digest the prepared sample at 150 degrees Celsius for 2 hours in COD digester. selama 2 jam pada suhu 150 derajat Celcius. Nah, ini hampir mirip seperti alat yang ada di gravimetri ya. Seperti After gitu ya. digestion, Nah, kalau sudah di-digest, kira-kira kita lihat apakah perubahannya pada 2 vial tadi. remove the digester stand from the digester and cool it. Third Nah. step, measurement. Step yang ketiga, COD analyze. diukur. Nah, sebelum diukur kita bisa lihat nih perbedaannya. Di dalam 2 vial tadi, kalau tadi awalnya sama-sama sindur, ternyata sekarang ada yang satunya sindur, satunya hijau. Nah, kira-kira apa yang membedakan kedua vial ini? Nah, ini ingat lagi seperti yang kalian tadi sudah lakukan pada saat mungkin tadi lihat di metode konvensionalnya ya. Jadi, warna hijau ini menunjukkan terbentuknya CR3+. Nah, kira-kira manakah yang disebut sebagai blanko, manakah yang disebut sebagai sampelnya? Nah, kita bisa lihat di sini. It is a Siapa duluan yang manual-driven akan dimasukkan? instrument. Nah, Power on the Kalau pakai instrument and instrumen follow tinggal the prompts pencet-pencet shown gitu on ya. the display. Nah, ingat kalau pakai instrumen kita perlu melakukan yang namanya kalibrasi terlebih dahulu. Tentunya Place dikalibrasi dengan the blank vial when the blanko. prompt appears and Nah. press enter key. Bisa kalian perhatikan blankonya adalah yang tetap berwarna sindur. Iya. Kita masukkan dulu blankonya ya. Kemudian dipencet enter. Nah, nanti akan Remove menunjukkan the blank vial and place hasil sample kalibrasinya. vial as prompt appears and press enter key. Nah, The display shows the baru kita COD masukkan value sampel of airnya. the sample directly. Nah, Press tinggal enter pencet key enter if you saja, want to log the data. langsung and terlihat. Berapakah hasilnya di situ? Sekitar 1500 ppm. Wow, itu hasil yang sangat tinggi ataukah rendah? Ya, ini adalah It sangat on the tinggi. microprocessor Ya. of the instrument. 1500 ppm. Nah, Features of ternyata video tadi ini merupakan iklan alat gitu ya. Jadi biar kalian mungkin nanti tertarik beli, jadi ada iklannya. Nah, jadi tapi tenang aja. Kalian nanti juga akan dapat merasakan bagaimana menggunakan COD Analyzer ini di kelas 4. Jadi siap-siap ya, nanti di lab APL nanti akan ada COD Analyzer ini. Jadi
bandingkan apa sih perbedaan menggunakan metode konvensional dengan instrumen, gitu ya. Baik, ini adalah sekilas videonya. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk total organic matter. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang COD dengan metode dikromatometri, sekarang kita bahas total organic matter ini yang menggunakan metode permanganatometri. Nah, apakah definisinya? Definisinya adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui banyaknya pengotor di dalam air. Kemudian, di dalam TOM, nanti kita juga harus menentukan yang namanya faktor kalium permanganat. Ini seperti belangko prinsipnya, begitu ya, untuk mengetahui total kalium permanganat untuk mengoksidasikan zat organik yang terdapat dalam 1 liter contoh air dengan pemanasan selama kurang lebih 5 menit. Nah, jadi pokoknya intinya kalau tadi COD dengan back titration, TOM juga sama dengan back titration, cuman bedanya TOM nanti akan menggunakan 2 bahan yang berlebih terukur. Nah, kita bisa lihat dari reaksinya. Di sini ada sampel organik dan anorganik, sampel organik saja, maaf. Nah, kemudian kita tambahkan kalium permanganat berlebih terukur. Ini 1 yang berlebih terukur. Kemudian nanti akan menghasilkan Mn2+, CO2, dan H2O. Sisa dari kalium permanganat yang berlebih terukur tadi akan direaksikan kembali dengan asam oksalat yang berlebih terukur juga. Jadi kalian harus bisa bayangkan, kalau berlebih terukur artinya kita harus menggunakan alat ukur yang ketelitian tinggi. Jadi kalium permanganat pertama dan juga asam oksalat wajib kita ambil dengan pipet volume. Nah, kemudian akan terjadi seperti ini reaksinya. Nah, reaksi yang ketiga, kalau kalian bisa perhatikan, reaksi kedua dan ketiga ini hampir sama. Apakah perbedaannya? Perbedaannya adalah kalium permanganat yang digunakan di sini. Kalau tadi kalium permanganat yang di atas itu adalah sisa dari yang kita tambahkan, kalium permanganat yang di bawah ini adalah penitarnya. Jadi ini adalah penitar kalium permanganat bereaksi dengan sisa asam oksalat dari reaksi yang kedua. Dalam suasana asam tanpa indikator, maka akan menjadi Mn2+. Kalau kalian masih ingat, warna dari si TA-nya nanti akan menjadi merah muda seulas, begitu ya. Nah, ini adalah penetapan TOM. Nah, untuk memudahkan kalian dalam perhitungannya, ini kalian nanti bisa pahami, ada faktor kalium permanganat dulu, atau kita sebut sebagai belangko, gitu ya. Ada keterangannya di sini A apa, B apa. Kemudian untuk mencari angka permanganatnya, ini jadi adalah TOM-nya atau nilai TOM-nya. Nah, rumusnya seperti ini. Kalau kalian bisa lihat 0,316 ini sebenarnya apa sih? Ini adalah konversi dari BST permanganat. Nanti dicek lagi berapakah BST dari kalium permanganat, gitu ya. Nah, kemudian keterangan-keterangannya seperti yang ada di bawah ini. Nah, kemudian cara kerjanya seperti apa? Kita lihat ya. Jadi kita pepet sampel dulu sebanyak kurang lebih 50 atau 100 mili. Setelah itu baru kita tambahkan tadi pengasam, kemudian kita tambahkan kalium permanganat yang berlebih terukur. Oh iya, tadi pengasamnya tidak harus pakai pipet volume ya. Boleh pakai gelas ukur juga karena tidak harus terukur. Kalau sudah ditambahkan kalium permanganat, berikutnya diapakan? Nah, ingat prinsip permanganatometri harus dalam kondisi hangat, gitu ya. Suhu berapa? Nanti kalian bisa sebutkan di kolom komentar ya. Sudah pernah kita pelajari di bab permanganatometri. Nah, kalau suhunya sudah sesuai, kemudian kita turunkan dan baru kita tambahkan asam oksalat. Nah, ini kalian harus lihat nanti perubahannya ya. Ketika ditambahkan asam oksalat, tadi geser ya. Jadi pipetnya harusnya di sini ya. Jadi ditambahkan asam oksalat langsung berubah jadi tak berwarna. Padahal tadi awalnya adalah ungu, gitu ya. Nah, kalau sudah
baru kita titar dengan kalium permanganat sampai Ta-nya berubah menjadi merah muda seulas. Begitu ya. Ini adalah sedikit cara kerja biar kalian nanti ada gambaran. Kalau mau lihat lebih lanjut nanti akan ada videonya ya. Nah, kemudian untuk parameter yang kelima ada DO atau dissolved oxygen. Apa pengertiannya? Jadi DO atau dissolved oxygen ini adalah oksigen terlarut yang jumlah oksigen terlarut yang ada di dalam air ini biasanya berasal dari fotosintesa atau absorpsi atmosfer atau udara. Nah, jadi untuk melihat kandungan oksigen yang ada di dalam air. Nah, ada catatannya di sini. Semakin besar nilai DO pada air, maka mengindikasikan air tersebut memiliki kualitas yang bagus. Sebaliknya, jika nilai DO-nya rendah, dapat diketahui bahwa air tersebut sudah tercemar. Jadi, catatan untuk kalian, kalau mau menentukan kualitas air yang bagus, lihat dulu DO-nya seperti apa. Kalau DO-nya tinggi, artinya airnya bagus. Nah, mungkin bisa dipakai untuk bahan baku air minum, atau bisa juga untuk hidup makhluk hidup. Begitu ya. Berikutnya ada reaksi DO. Di sini reaksi DO cukup panjang. 1, 2, 3, 4. Ada 4 reaksi. Nah, jadi nanti kita reaksikan dulu MnSO4 ditambah KOH. Kemudian nanti bereaksi dengan oksigen. Kemudian nanti ada MnO2. Kemudian, nah, di sini menghasilkan I2. Kalian ingat lagi penetapan iodometri. Atau I2 ini dihasilkan secara tidak langsung, sehingga dia masuknya ke dalam iodometri, bukan iodimetri ya. Ingat lagi pelajaran itu. Nah, kemudian penitarnya adalah tio, maka nanti akan terbentuk NaI dan Na2S4O6. Dari reaksi ini nanti kalian bisa lihat ada zat-zat yang ditambahkan gitu ya ke dalam sampel air. Ada yang kita sebut sebagai alkali iodida azida dan juga MnSO4. Nah, fungsinya apa? Nanti kalian coba cari tahu ya. Siapakah oksidatornya, siapakah reduktornya? Yang jelas oksigen di sini juga termasuk oksidator. Nah, untuk mencari perhitungannya cukup mudah untuk DO. Jadi sama seperti rumus yang biasanya. Nah, di sini botol yang digunakan berbeda ya, bukan botol atau Erlenmeyer yang biasanya. Untuk mengukurnya kita harus menggunakan botol Winkler terlebih dahulu. Kemudian nanti dikurangi 4 mili. 4 mili ini apa? Kita lihat ya. Di sini ada alkali iodida azida dan juga MnSO4-nya. Oke. Nah, biar lebih jelas kita lihat cara kerjanya. Yang pertama, kita masukkan dulu botol Winkler ke dalam sampel. Jadi kenapa sih kita harus masukkan seluruh botolnya ke dalam ember, atau sampelnya kita masukkan ke dalam ember dulu agar tidak terkontaminasi dengan oksigen yang ada di udara nih. Karena kan di udara juga ada oksigen. Jadi kita pengen oksigen yang ada di dalam sampel air saja yang masuk ke dalam botol. Sehingga ini harus tercelup semuanya. Jadi sampelnya harus banyak dan dimasukkan dalam ember. Kalau sudah, kemudian kita tambahkan nih di dalam botol tadi MnSO4 dan juga alkali iodida azida. Nah, kalau sudah, baru kita tutup. Kalau sudah ditutup, kemudian jangan lupa dihomogenkan ya. Ini homogenkannya biasa aja seperti kita menghomogenkan lampu ukur. Nah, ini agak lebay sih ya. Terus, kalau sudah, kita tunggu biasanya 15 menit agar terpisah antara larutan dengan endapannya. Karena nanti biasanya akan terbentuk endapan tadi MnO2 kalau kalian lihat dari reaksinya yang berwarna coklat. Nah, jadi kalau ada endapannya yang kita masukkan ke dalam Erlenmeyer, si larutannya dulu ya. Larutannya masukkan dulu. Nah, kemudian kalau sudah endapan yang tadi masih tersisa, kita bilas dengan H2SO4 dan baru kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat kenapa sih terbentuk warna coklat? Ya karena tadi kalian bisa lihat dalam reaksinya setelah ditambahkan pengasam gitu ya, pasti nanti akan terbentuk I2. Ingat lagi warna I2 apa?
Warnanya bisa antara coklat sampai dengan kuning begitu ya. Nah, kalau sudah kita titar dengan tio atau natrium tiosulfat sampai kuning muda seulas. Ingat lagi. Baru kita tambahkan indikator kanji biar menjadi biru. Dan kita lanjutkan lagi penitarannya sampai jadi tak berwarna. Nah, ini adalah proses untuk iodometri dalam penetapan DO. Jadi kalian nanti bisa buka-buka lagi seperti apa sih penetapan iodometri, prinsip-prinsipnya seperti apa. Nah, lanjut. Parameter terakhir yaitu adalah BOD, Biological Oxygen Demand. Nah, di sini agak sedikit mirip antara DO dengan BOD. Cuman apa sih bedanya gitu ya. Nah, kalau untuk BOD, ini oksigen teratur juga yang dibutuhkan oleh mikroba untuk mengoksidasi bahan pencemar organik yang terdapat dalam air. Nah, kalau tadi DO, kita hanya menganalisis oksigennya saja. Tapi ternyata kalau untuk BOD, oksigen ini yang dibutuhkan oleh mikroba untuk mengoksidasi bahan pencemar organik. Nah, jadi ada keterangannya, nilai BOD biasanya setengah dari COD. Kenapa seperti itu? Karena kalian lihat, kalau tadi yang di garis bawah pada COD itu analisis organik dan anorganik, kalau BOD dia hanya menganalisis organiknya saja. Jadi biasanya nilai COD pasti akan lebih besar dibandingkan nilai BOD. Nah, kenapa BOD ini dia hanya organik saja? Karena kalian bisa lihat, BOD ini memanfaatkan prinsip mikrobanya atau yang bekerja mikrobanya dibantu oleh oksigen, atau yang sebagai oksidatornya adalah oksigennya. Bakteri ini hanya membantu saja, sehingga kadang zat-zat anorganik susah kalau diurai oleh bakteri. Nah, sehingga reaksinya seperti ini. Kalau ada karbon, ada hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dia akan diurai menjadi yang lebih sederhana. CO2, H2O, NO2, SO2, begitu ya. Nah, tapi kalian harus perhatikan nih, ini reaksi BOD saat inkubasi saja. Jadi nanti untuk BOD, karena kita memanfaatkan prinsip atau kita membutuhkan bantuan dari bakteri, kita perlu melakukan inkubasi di dalam inkubator selama kurang lebih harusnya 20 hari. Nah, idealnya. Tapi kalau harus kita inkubasi selama 20 hari, nanti keburu kalian selesai di kelas 11-nya gitu ya. Nah, kita ambil waktu yang pendek, yaitu 5 hari, karena ini dilihat dari aktivitas bakterinya juga gitu ya. Di hari kelima ini sebenarnya aktivitas bakteri menunjukkan puncak yang paling tinggi, sehingga kita analisis di hari kelima. Jadi disimpan di dalam inkubator selama 5 hari pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, kalau sudah, nanti cara mengerjakan BOD mirip dengan DO. Jadi kalau misalkan nanti ditanya reaksi lengkapnya, reaksi BOD itu satu reaksi dari inkubasi ditambah dengan 4 reaksi pada saat melakukan analisisnya. Jadi dari reaksi DO yang tadi. Ya, jadi ada 5 tahapan reaksi ya. Nah, untuk perhitungannya seperti apa? Jadi untuk BOD ini juga kita melakukan blanko juga, sama seperti DO ya. DO kita juga melakukan dua pekerjaan, ada blanko dan juga penetapan. Blanko itu biasanya isinya air suling, kalau yang penetapannya isinya adalah air sampel, gitu ya. Nah, di sini untuk BOD juga sama, ada blanko dan juga ada penetapannya. Jadi kalau ini blanko hari kelima, ini adalah blanko hari ke-0 pada saat pertama kali analisis. B5 ini adalah sampel hari kelima, dan ini BO adalah sampel hari ke-0, begitu ya. Nah, cara menghitungnya di sini ada, kalau misalkan ada pengenceran, silahkan dikali faktor pengencerannya berapa, begitu ya. Ini adalah perhitungan dan juga reaksinya. Nah, ini tabel perbandingan untuk COD dan BOD, mungkin kalian bisa lihat juga.
Kenapa sih COD bisa lebih besar dibandingkan BOD ya? Dilihat dari zat-zat yang bisa dianalisis di sini ya. BOD biasanya lebih sedikit karena kan BOD memanfaatkan atau membutuhkan bantuan dari bakteri sehingga lebih sedikit yang dapat dianalisis. Kemudian cara kerjanya hampir mirip seperti yang tadi pada DO, bedanya adalah di awal di sini. Jadi untuk BOD, ketika kita mengambil sampelnya dari ember, kemudian kita homogenkan, lalu kita langsung saja masukkan ke dalam inkubator. Selama berapa hari tadi? 5 hari ya. Nah, baru setelah 5 hari tadi, kita ambil, baru kita lakukan analisis. Sama seperti yang tadi, tambahkan MnSO4 alkali iodida azida, kemudian kita simpan ke Erlenmeyer, dititar, prinsipnya sama seperti tadi, sampai dengan TA-nya tak berwarna. Nah, itu tadi 6 parameter kualitas air yang dulu dipraktekkan di lab volume. Nah, sekarang kalau kalian nanti tanya lagi, apa sih indikator kualitas air secara kimia? Standarnya seperti apa? Nah, contohnya di sini nih, DO. Kalau air yang bagus, konsentrasinya minimum 4-5 ppm. Jadi hasilnya kalian bisa bandingkan dengan standar ini. Tapi ini masih standar secara umum. Kalau mau khusus, kalian bisa nanti cari golongan A, B, C, dan D tadi. Seperti apa sih nilai DO-nya, BOD-nya? Tentu saja masing-masing golongan mempunyai standar yang berbeda. Nah, ini sebagai gambaran aja untuk BOD, air yang bagus itu harus 1 ppm. Gitu ya. Kalau COD itu adalah 0 sampai 0,5 ppm. Bayangkan tadi kalau pakai instrumen ada 1500 ppm. Nah, bagaimana sangat tercemarnya air sungai tadi, gitu ya. Nah, kemudian pH yang bagus adalah sekitar pH 7. Ada TDS. TDS ini total dissolved solid. Kemudian ada CO2 bebas nih, yang bagus adalah kurang dari 10 ppm. Nah, kesadahan, kalian juga melakukan juga di kompleksometri, kalian bisa lihat kemarin pada saat melakukan kesadahan total ataupun parsial, dapat nilainya berapa ppm, kalian bisa bandingkan. Kemudian suhu, di sini bisa dilihat dari perubahan suhunya, dan yang terakhir adalah kejernihan. Nah, nanti kalian bisa lihat lagi indikator atau parameter kualitas air sesuai dengan golongan-golongannya seperti apa dan bandingkan dengan standarnya. Gitu ya. Jadi ketika kalian melakukan analisis, bandingkan dengan standarnya kemudian simpulkan. Jelas ya? Nah, ini adalah akhir dari materi kita untuk aplikasi analisis air. Mungkin yang saya sampaikan ini bisa saja terlalu cepat gitu ya. Nah, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya ketika kita bertatap muka secara virtual. Nah, jadi kalau misalkan masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan atau bisa juga ditulis di kolom komentar. Oke? Terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga ini bermanfaat dan tetap semangat belajarnya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.